Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai hiruk pikuk yang sedang naik daun sekarang, mengenai filsafat yang diangkat oleh Pak Ferry Irwandi. Jadi beliau belakangan ini sedang viral karena beliau mengatakan bahwa jurusan filsafat itu sebaiknya dihapus saja. Yang mendasari ucapan beliau itu adalah keeksklusifan filsafat. Dan menurut beliau filsafat itu tidak seharusnya eksklusif. Setidaknya itu yang saya tangkap dari uh, uh, mengikuti hiruk pikuk ini. Nah, beliau juga menghendaki bahwa filsafat itu mesti inklusif. Filsafat itu harus bisa, dampaknya harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, salah satu jalannya adalah me, me apa, mengadakan pelajaran filsafat di jenjang sekolah. Yang saya asumsikan di sini sebagai filsafat tentu mungkin logika, etika, dan estetika mencakup itu. Atau mungkin itu dikasih di sekolah menengah pertama, kemudian di SMA mungkin diberikan pemahaman mengenai epistemologi, ontologi, metodologi, dan aksiologi, mungkin seperti itu. Supaya, kenapa beliau menginginkan itu? Supaya ketika mereka lulus SMA dan berlanjut ke perguruan tinggi untuk mengenyam pendidikan akademis maupun teknis, itu mereka sudah memiliki bekal, tidak hanya keterampilan rasional, melainkan juga pemahaman mengenai etika dan estetika. Seperti itu, setidaknya yang mumpuni. Pengetahuan, keterampilan rasional, pemahaman etika dan estetika yang mumpuni, yang nantinya akan menjadikan profesi akademis atau teknis mereka menjadi lebih memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dengan kata lain, ilmu teknis atau ilmu akademis mereka akan jauh lebih powerful jika memiliki pemahaman filosofis, filsafat. Setidaknya itu yang saya tangkap dari menonton diskusi-diskusi beliau belakangan ini, ya. Kemudian yang baru-baru ini, kemarin malam itu, obrolan Pak Ferry dengan Pak Bagus Mulyadi, seorang yang juga saya ikuti, walaupun saya kemarin tidak menonton live diskusi itu secara menyeluruh karena saya nontonnya sambil nyatet gitu ya, jadi videonya itu saya pause gitu sambil nyatet. Tapi di dalam diskusi itu beliau, Bang Ferry, seakan gimana ya, bertindak ofensif gitu terhadap keeksklusifan filsafat. Dan Bang Ferry ingin supaya orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan filsafat, yang berkecimpung di dalamnya secara formal, segera menyadari betapa eksklusifnya dan jauhnya mereka dari masyarakat. Sekali lagi itu yang saya tangkap dari diskusi beliau dengan Pak Bagus Mulyadi. Nah, mari kita kesampingkan dulu mengenai inklusivitas, meninklusifkan filsafat di sekolah-sekolah, dan fokus pada highlight beliau, Pak Ferry, mengenai eksklusivitas ilmu sejarah, ilmu filsafat, dan betapa jauhnya jurusan filsafat dari masyarakat. Yang dengan mengangkat itu, beliau juga mengutip
ucapan dari Tan Malaka yang sangat terkenal itu, bahwa kalau seseorang kalau pendidikan itu membuat seseorang jauh dari masyarakat, dia acuh tak acuh, dia enggan untuk membaur dengan masyarakat kecil, ya untuk apa pendidikan itu ada sama sekali gitu. Jadi beliau menegaskan bahwa jurusan filsafat terlalu eksklusif. Apapun yang dipelajari di dalamnya di kampus tidak berdampak di masyarakat. Setidaknya sekali lagi itu yang saya tangkap. Kalau saya boleh beropini ya, memang benar jurusan filsafat itu berjarak dengan masyarakat. Tapi tidakkah sama dengan jurusan lain? Tidakkah sama dengan institusi universitas itu sendiri? Berjarak dengan masyarakat. Yang sepatutnya disebut sebagai menara gading itu mestinya universitas, bukan jurusan filsafat. Ketika kita mendengar atau melihat sebuah istilah menara gading gitu, itu pasti kita akan tahu bahwa ini merujuk kepada universitas gitu. Karena universitas sudah menjadi seakan bangunan mewah sendiri gitu di tengah masyarakat. Udah kayak ada barrier antara universitas dengan masyarakat. Jadi tidak hanya filsafat yang berjarak, universitas itu berjarak. Jangankan filsafat. Nah, saya pernah waktu semester 4 itu angkatan saya pernah KKL ke Banyuwangi, area pesisir gitu. Di sana itu ada universitas namanya Uniba, Universitas Banyuwangi. Dan ketika angkatan saya itu KKL, Undip itu bekerja sama dengan Uniba. Jadi mahasiswa Uniba menemani mahasiswa Undip dalam melakukan penelitian lapangan. Seperti itu. Dan luar biasa mahasiswa di sana tuh. Di ketika ketika kita berada di Banyuwangi, itu kita menyadari bahwa di sana juga ada dukun. Di Banyuwangi itu ada dukun. Seperti itu. Nah, konklusi apa yang bisa diekstrak dari situ? Bagaimana bisa di dalam sebuah masyarakat, sebuah wilayah gitu, yang di dalamnya ada universitas, di saat yang sama ada dukun? Mungkin konklusi radikalnya ya mungkin ya. Saya menduga bahwa universitas itu apatis misalnya terhadap masyarakat. Ini kita nggak ngomongin Uniba lagi ya, universitas secara keseluruhan. Antara universitas itu bersikap apatis, acuh tak acuh terhadap masyarakat, atau universitas tidak mampu menawarkan jawaban yang mumpuni atas masalah-masalah ekonomi maupun kesehatan yang ada di masyarakat, sehingga mereka lari semua ke para dukun. Kalau misalnya kalau misalnya masyarakat sakit gitu, dan tidak ada yang mengedukasi mereka dari kaum terdidik bahwa kalau sakit jangan pergi ke dukun, kalau sakit perginya ke dokter. Mereka tidak diedukasi itu. Ditambah lagi mereka terpapar oleh isu bahwa pengobatan dokter itu mahal gitu. Jadi mereka mungkin tidak punya pilihan lain selain pergi ke dukun atau pergi ke pemuka agama yang tidak bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya masyarakat juga mengalami
di Banyuwangi itu kan pesisir ya. Jadi eh, sebagian besar itu berprofesi sebagai bermata pencaharian, eh, yang tumpuannya adalah laut. Jadi kelompok saya itu mewawancarai nelayan, dan kehidupan nelayan di sana itu luar biasa sulit gitu. Luar biasa sulit. Bahkan penghasilan nelayan yang didapat ketika mereka melaut itu sebagian besar mereka gunakan untuk membeli bahan bakar gitu. Ketika mereka menjual ikan tangkapan mereka, uangnya langsung di, dibelikan solar gitu untuk melaut keesokan harinya. Hanya sedikit yang mereka gunakan untuk kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Apakah universitas mampu memberikan solusi yang mumpuni untuk permasalahan itu? Em, Anggaplah masyarakat itu menghadapi permasalahan ekonomi, dan anggaplah mereka gaptek gitu ya, nggak paham AI, nggak paham ChatGPT atau LLM yang lainnya, mereka nggak kayak kita misalnya begitu, dan mereka harus misalnya harus dapat saran dari orang yang betulan orang gitu, orang yang paham, orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu ada dua nih gitu ya. Yang satu ini orang-orang dari kalangan akademis, ya profesor, doktor, master atau mahasiswa gitu ya, yang ada di kalangan akademis universitas, yang mereka tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah orang pintar dukun atau pemuka agama yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang satu ini tidak bisa dijangkau. Ya udah, mereka pergi ke dukun gitu. Begitu kan apa mind mapnya. Jadi ada jarak ya. Saya katakanlah ada jarak antara universitas dengan masyarakat. Seandainya misalnya warung nenek saya bangkrut, apakah lebih memungkinkan buat nenek saya untuk pergi ke dukun di kampungnya, eh, dan meminta bantuan di sana, atau nenek saya akan pergi ke fakultas ekonomi bisnis di suatu universitas gitu, misalnya di Undip gitu? Lebih memungkinkan mana? Tentu lebih memungkinkan nenek saya pergi ke dukun. Kenapa? Ya, pertama, dukun itu lebih mudah dijangkau ya. Kedua, dukun itu mampu memberikan jawaban yang jelas, memberikan kejelasan, clarity. Ini yang juga dikatakan oleh Pak Bagus Mulyadi di dalam obrolan beliau dengan Pak Gita Wirjawan. Dukun itu mampu memberikan clarity. Yang saya maksud clarity itu bukan jawaban yang rasional atau jawaban yang akademis atau bisa dipertanggungjawabkan. Jawaban yang jelas aja gitu. Dukun itu tidak ragu memberikan jawaban. Apakah baik ya, kalau baiklah, kalau misalnya saya bilang misalnya, Nek jangan pergi ke dukun, pergi ke FEB, Undip gitu. Konsultasi dengan profesor di sana. Nanti kalau datang ke kampus jangan lupa pakai sepatu. Eh, karena di fakultas saya itu fakultas FIB, kata teman saya ya, itu kalau datang ke sana pakai sendal itu nggak boleh masuk gitu. Ini sekedar cerita aja ya, kata teman saya. Jadi kalau datang ke kampus nggak pakai sendal nggak boleh masuk. Padahal kan kalau ke kampus nggak mesti ada kelas ya. Bisa aja ke kampus itu cuma mau nongkrong atau kerja kelompok kan bisa ya. Kata teman saya ya.
nggak tahu saya benar atau enggak, semoga salah, tapi kalau benar itu saya nggak tahu penalaran di balik itu gimana tuh. Nah, jadi saya bilang, "Nek, coba pergi ke FEB gitu, konsultasi dengan profesor di sana, pakai sepatu dan pakai make up yang tebel gitu, biar disangka mahasiswa setidaknya S3 gitu, atau setidaknya biar disangka dosen tamu gitu. Nanti saya kasih catatan, terus nanti catatan ini dibaca ketika berjumpa dengan profesornya. Dan alhamdulillahnya misalnya dia berhasil menemui profesornya misalnya. Selamat pagi Pak Profesor. Profesor itu, kata profesor itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang artinya mendeklarasikan secara publik. Artinya seorang profesor itu mesti mendeklarasikan ilmunya kepada publik secara sukarela. Kan saya adalah bagian dari publik dan saya ingin me saya ingin berkonsultasi dengan Anda mengenai membangun kembali bisnis. Jadi Anda tidak boleh menolak, karena kalau Anda menolak, Anda mengkhianati gelar Anda. Anda tidak setia dengan makna dari gelar Anda, profesor itu. Ya. Jadi, wow, profesornya kaget, oh ini nenek-nenek keren juga gitu. Ya. Eh, Seandainya nenek saya bisa menemui profesor dan berkonsultasi, apakah profesor itu mampu memberikan clarity, memberikan kejelasan kepada nenek saya? Jawaban yang jelas. Dan tentu yang saya maksud jelas dalam konteks ini adalah jelas dan rasional, akademis, dan bisa dipertanggungjawabkan dan applicable buat nenek saya. Bisa diaplikasikan walaupun membutuhkan waktu misalnya. Bisakah profesor itu memberikan jawaban yang jelas? Tapi mari kita asumsikan bahwa profesor itu bisa gitu ya. Karena mungkin wah, penjelasan dari profesor itu mungkin terdengar lebih seperti mantra bagi nenek saya ketimbang mantra itu sendiri yang diucapkan oleh para dukun. Karena mungkin beliau profesor itu uh, sudah terbiasa untuk mengajar mahasiswa dengan bahasa yang dengan bahan ajar textbook yang di dalamnya itu wah, konsep-konsep dan teori-teori yang rumit sekali, canggih sekali, karena diserap dari ilmu pengetahuan barat gitu misalnya. Nenek saya nggak paham itu. Tapi misalkan profesornya mampu memberikan kejelasan gitu ya. Kalau iya, kembali ke pertanyaan awal, apakah bisa masyarakat umum itu menjangkau universitas? Terbuka tidak universitas itu bagi masyarakat umum? Seperti itu ya. Ya, jadi ada jarak ya antara universitas dengan masyarakat. Dan menurut saya ya, itu melanggengkan logika mistika yang menjadi concern Pak Ferry Irwandi dengan teman-teman Malaka Project juga. Bagaimana? Ya karena eh, narasi logika mistika yang tersebar luas di masyarakat gitu ya, tidak ada yang menandingi gitu. Tidak ada kekuatan tandingan yang bisa menandingi itu, persebaran itu. Yang seharusnya narasi tandingan itu adalah narasi yang akademis, ilmiah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu, yang bisa um, menandingi narasi mistis itu. Itu yang seharusnya menjadi narasi tandingan gitu. Jadi kalau universitas itu tidak terhubung dengan masyarakat, jauh dari masyarakat, ya masyarakat akan terpapar terus dengan logika mistika dan tidak ada yang menandingi itu. Bagaimana dong? Jadi
tidak ada penyeimbang, tidak ada counterbalance-nya itu logika mistika yang seharusnya datang dari kaum terpelajar seperti itu. Makanya saya senang sekali dengan platform seperti Malaka Project dan yang lain yang mencoba mengedukasi masyarakat melawan logika mistika. Apalagi ya, universitas itu universitas sendiri itu itu eksklusif seperti itu, let alone jurusan filsafat yang disebut Menara Gading itu universitas ya. Apalagi jadi dampak yang ditimbulkan dari universitas kepada masyarakat itu sedikit sekali gitu. Kalau tidak ada ya sedikit sekali. Kecuali mungkin beberapa jurusan saja ya. Tentu kedokteran itu sangat berpengaruh ya. Kemudian psikologi misalnya itu berpengaruh. Tapi misalnya apakah hal-hal yang diajarkan dan dikaji di dalam ilmu arsitektur gitu misalnya, atau teknik lingkungan itu memberikan dampak kepada masyarakat luas? Apakah itu membuat arsitektur di tata ruang itu menjadi indah gitu? Apakah itu membuat misalnya ruang terbuka hijau menjadi lebih tertata gitu? Lebih luas? Bisa dilihat di luar rumah teman-teman. Tidak. Apakah hal-hal yang diajarkan dan dikaji di dalam jurusan teknik sipil misalnya, di dalam fakultas teknik, itu membuat trotoar kita menjadi lebih lebar, nyaman, lebih ramah terhadap difabel, orang-orang yang dengan kursi roda atau orang-orang tunanetra? Apakah membuat trotoar menjadi lebih nyaman, pohonnya itu menjadi lebih rapi dan tidak merusak struktur trotoar, dan membuat saluran drainase itu menjadi lebih lebar? Bisa dilihat di luar rumah? Tidak. Tentu dalam hal itu kita tidak menyalahkan jurusan arsitektur, jurusan teknik sipil maupun teknik lingkungan, karena untuk mengkonversi ide-ide atau apapun yang dikaji di dalam jurusan itu semua supaya bisa menghasilkan dampak yang positif di masyarakat, itu kita butuh sebuah faktor lagi, yaitu pemangku kebijakan. Jadi pemangku kebijakan itu seharusnya bisa menjadi hal yang mengkonversi apa yang dikaji di dalam pendidikan teknis itu supaya bisa menghasilkan dampak yang positif. Coba lihat aja ketika pejabat itu bikin trotoar, bikin aja secara ngasal gitu. Bikin trotoar, tanamin pohon gitu. Trotoarnya juga segini gitu. Buat gandengan orang dua juga udah sempit itu. Berantakan sekali. Tata ruang juga berantakan. Karena pemangku kebijakan tidak menggandeng gitu. Tidak menggandeng orang-orang yang terdidik dari teknik sipil, teknik lingkungan, arsitektur dan lain sebagainya. Mungkin saya salah ya. Mungkin ada yang menggunakan jasa mereka untuk membangun. Tapi kalau di realitanya kita melihat banyak yang berantakan, saya ragu kalau sebagian besar dari mereka merangkul orang-orang berpendidikan gitu. Jadi dalam hal ini tidak hanya filsafat yang jauh dari, yang dampaknya tidak terlihat di masyarakat. Universitas
itu pada dasarnya berjarak gitu. Profesor itu hanya available bagi mahasiswa. Itu pun sulit sekali ditemui gitu. Padahal idealnya ya, idealnya kalau kita mau setia dengan makna dari profesor, seharusnya masyarakat umum itu dibolehkan untuk bertemu dengan profesor mereka. Ini ideal saja ya, walaupun utopis gitu ya, utopia. Seharusnya masyarakat umum bertemu dengan, berkonsultasi dengan profesor itu selayaknya pasien bertemu dengan dokter aja gitu, seperti itu. Jadi di lingkungan kampus juga nggak bisa itu orang publik, bisa tidak publik mengakses kampus untuk baca buku di dalam perpustakaannya gitu, atau tadi berkonsultasi dengan ahli-ahli di dalamnya mengenai masalah real yang ada di dalam masyarakat, supaya orang-orang yang terdidik di dalam universitas itu mengetahui juga apa masalah yang dihadapi oleh orang-orang di luar, di dalam realita itu, di luar lingkungan akademis, seperti itu. Jadi mungkin ya universitas agak lebih terbuka seharusnya, sebaiknya. Dan tentu kalangan akademis itu perlu menggencarkan edukasi, perlu mengedukasi masyarakat. Dan di era modern ini kan edukasi itu nggak mesti ngumpulin orang satu-satu gitu ya di dalam sebuah desa gitu. Ya lakukan aja apa yang seperti yang dilakukan oleh Malaka Project gitu, atau channel-channel yang lain gitu, akun-akun sosial media yang lain yang mereka rela meluangkan waktu mereka untuk mengedukasi masyarakat. Itu noble sekali itu. Jadi itu untuk isu pertama, bukan isu ya, apa ya, sesuatu yang diangkat oleh Pak Ferry Irwandi yang pertama, yaitu inklusivitas, menginklusikan eh, filsafat di dalam masyarakat melalui sekolah. Jadi sekolah itu perlu mata pelajaran filsafat supaya misalnya, oh ternyata em, etika atau aksiologi yang saya pelajari di dalam SMA itu bisa saya jadikan pedoman untuk mengkultivasi energi nuklir supaya bisa berdampak positif gitu misalnya. Itu kan bisa kan? Ya, apalagi? Itu adalah ide yang bagus menurut saya itu. Bagus sekali. Dan tentu ide yang bagus dengan ide yang mudah diterapkan itu dua hal yang berbeda ya. Tapi saya yakin kalau saya asumsikan cuma eh, logika, etika, estetika itu mudah lah. Jadi nggak perlu pelatihan guru yang lama gitu. Mm, mm, mm. Kemudian untuk isu yang kedua mengenai eksklusivitas filsafat, itu saya tidak membantah ya, saya cuma apa ya, menyodorkan, menyodor, saya cuma menyoroti gitu, menyoroti isu yang lebih besar yang bisa dijadikan bahan refleksi juga, bahwa tidak hanya filsafat yang eksklusif itu, universitas itu eksklusif. Terima kasih.